Kebetulan pada waktu yang sama Komisi 2 juga menggelar rapat. Kemudian kesempatan yang kita mulai, kita bisa cepat juga selesainya. Kita mulai Pak ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Panja Aparatur Sipil Negara yang saya kira karena ini kalau tidak salah delegasinya sudah 2 kali ke ruangan ini. Kita sudah kenal dengan Bapak-Bapak. Kita bisa langsung saja berdialog. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati perwakilan dari Forum Honorer Indonesia dan yang kita hormati perwakilan dari Bakpol SP Nusantara. Dari Forum Honorer di pagi datang saja. Kalau Bakpol itu sudah boleh terlambat ya. Ya, kami coba untuk tepat waktu dan tapi sudah terbiasa juga ini lebih dari 15 menit. Tapi itu sudah sangat baik dan sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita mulai di awal. Kita tidak perlu korum pada hari ini dan kapan saya nyatakan di suatu umum. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih dari 2 delegasi yang hadir terkait dengan bidang aparatur negara. Dalam waktu dekat memang kita juga akan membicarakan kembali apa yang pernah disampaikan waktu Bapak sebelumnya dari dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu kedatangan Bapak Ibu ini tepat. Mudah-mudahan kita bisa langsung nanti menyampaikannya. Kita lebih senang ya kalau Bapak Ibu itu mempunyai bahan tertulis. Karena bahan tertulis itu ya lebih bisa ditindaklanjuti. Karena kita ada bukti tertulis dan bukti itu kemudian nanti tidak ada lagi yang terkoreksi atau kurang dari tanggapan kami, dari tangkapan kami untuk disampaikan lagi. Dan mudah-mudahan kita juga, saya berpikir ya, bisa mendapatkan tanggapan tertulis dari pemerintah. Jadi apa yang Bapak-Bapak tadi sampaikan langsung ditanggapi juga. Saya sudah sampaikan ke asisten di belakang ini supaya dirapikan setiap ada audiensi untuk kemudian ditindaklanjuti jika ada pertanggungjawabannya secara tertulis. Mudah-mudahan kita bisa selesai jam 12 ya. Silakan. Ya. Ya Pak ya. Mungkin lebih awal ya. Ya jangan sampai jam 12. Tetapi kita sediakan waktunya jam 12 tapi jangan kita bisa bertempat lah. Ya. Tidak harus sampai jam 12. Untuk menyingkat waktu kami persilahkan terlebih dahulu kepada Forum Honorer Indonesia karena datangnya lebih awal untuk menyampaikan aspirasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama izinkan kami mengaturkan terima kasih banyak atas kesediaan pimpinan maupun anggota Komisi 2 yang berkenan menerima kami pada hari ini. Untuk kesekian kalinya barangkali kita audiensi di Komisi 2. Forum Honorer Indonesia sudah beberapa kali melakukan audiensi di Komisi 2 ini, baik sebelum ada PP 56 maupun pasca setelah diterapkan PP 56, termasuk juga sekarang yang terakhir terkait penyelesaian K2 yang belum lulus, atau barangkali kalau Menpan sudah memberi istilah itu X-K2. Berdasarkan beberapa kali kami audiensi, kami juga sudah menyerahkan secara tertulis V2, baik dalam bentuk rekomendasi itu sudah kita sampaikan baik itu ke BKN, pada Pak Menteri juga langsung, kemudian juga kita tembuskan ke Komisi 2, termasuk juga ke Presiden kita tembuskan. Oleh karena itu barangkali juga terkait untuk secara tertulis besok akan kami sampaikan ke Sekretariat DPR, karena rekomendasi yang baru belum kita aktifkan Pak, mengacu pada pertemuan hari ini. Jadi rekomendasi lama sudah kita sampaikan. Itu yang pertama. Kemudian kami dari Forum Honorer Indonesia, kebetulan Pak, perkenalkan nama saya Asbi, kebetulan diamanatkan kawan-kawan untuk menjadi Ketua Dewan Pembina di Forum Honorer Indonesia. Hadir bersama kami ada beberapa provinsi, itu ada dari Medan, kemudian dari Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Barat, dan lain-lain sebagainya. Barangkali mereka sudah mempercayakan ke kami, teman-teman banyak sebenarnya akan hadir karena di Riau khususnya ini penerbangan tidak bisa Pak, jadi mereka ada yang delay, kemudian di Kalimantan juga. Barangkali untuk mempersingkat waktu melengkapi rekomendasi yang sudah kita sampaikan beberapa waktu lalu di audiensi di Komisi 2 ini, kami hanya mempertegas, kemudian mensupport serta mendukung keputusan baik itu hasil rapat dengar pendapat antara Komisi 2 maupun dengan Menteri Menpan RB. Kami hanya ingin mempertegas satu, barangkali kami dari Forum Honorer Indonesia menolak adanya keinginan pemerintah untuk di dalam penyelesaian honorer kategori 2 ini menyediakan kuota 30.000. Kami menolak itu, mohon kiranya nanti Komisi 2 supaya ini juga disampaikan ke pemerintah bahwa kita menolak. Kita ingin mengacu kepada hasil rapat dengar pendapat yang sudah dilaksanakan antara pemerintah maupun Panja kemarin. Kami juga sempat mendengar itu bahwa ada pemikiran pemerintah akan mengangkat secara bertahap, tapi akhir ini kayaknya berubah. Oleh karena itu kami menyikapi menolak kuota 30.000. Jadi kami ingin supaya ini yang diangkat ini diangkat aja semua dari yang nggak lulus itu sepanjang mereka memenuhi ketentuan. Kalau dipatok 30.000 itu terlalu banyak sekali yang bakal tidak masuk. Sementara dasarnya apa pemerintah itu mematok 30.000? Mereka saja nggak punya data valid berapa sih sebenarnya yang dari 400 yang nggak lulus ini yang memenuhi ketentuan berapa? Itu yang pertama. Jadi kita menolak itu. Oleh karena itu kami dari Forum Honorer Indonesia memohon kepada Komisi 2 untuk memperjuangkan ini. Itu yang pertama. Kemudian masih terkait penyelesaian kedua, kita juga menolak di dalam proses penyelesaian ini kita tidak ingin pemerintah melakukan pendekatan undang-undang ASN di dalam menyelesaikan ini. Karena permasalahan kedua dengan undang-undang ASN, kalau dari segi kedudukan memang betul lebih tinggi undang-undang ASN. Tapi kan lebih tua keberadaan PP 56 baru undang-undang ASN, gitu loh. Jadi kalau mereka dikumpulkan ke undang-undang ASN ya pasti tes, itu pasti, gitu. Kemudian batasan umurnya mungkin 35 tahun. Sementara fakta di lapangan, teman-teman ini udah lama mengabdi, gitu. Jadi sangat tidak fair. Kemudian kalau pemerintah dengan alasan undang-undang, honorer ini ditumbuhkan dengan undang-undang ASN. Kita kan di honorer ini kawan-kawan tidak minta masalah ini berlarut-larut, gitu. Kita melihat pemerintah gagal melakukan rekrutmen kemarin terkait pelaksanaan PP 56. Banyak sekali buktinya.
Pemerintah juga sudah mengakui 30.000 ini terindikasi bodong, gitu. Dari proses rekrutmen, seleksi, kemudian teman-teman ditumburkan pada undang-undang ASN untuk menyelesaikan ini sangat tidak fair. Kita ingin mungkin pendekatan PP 56 itu lebih manusiawi. Jadi kita menolak penyelesaian K2 ini jangan melakukan tes, karena teman-teman ini sudah nggak sanggup lagi belajar, Pak. Ada umur yang sudah barangkali mungkin di atas 40, 50. Dari psikologi dan kesiapan belajar ini udah nggak memungkinkan dihadapkan dengan teknologi CAT. Jadi mungkin ada baiknya barangkali kalau pemerintah itu menggunakan pendekatan seleksi administrasi berdasarkan usia dan masa kerja dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian kita juga di FAI memohon kiranya kepada Komisi 2 untuk disampaikan ke pemerintah supaya nanti pada saat rapat dengar pendapat maupun pada saat panja supaya menindaklanjuti hasil kesepakatan rapat dengar pendapat baik itu panja dituangkan dalam formulasi kebijakan untuk menyelesaikan honorer ini, gitu loh, Pak. Jadi kita minta supaya pemerintah memformulasikan hasil rapat dengar pendapat, kemudian hasil pembahasan di panja diformulasikan menjadi sebuah kebijakan. Kita tidak mau tahu itu seperti apa, apakah itu PP dan lain-lain sebagainya, gitu. Waktu kita audiensi di kementerian alasannya katanya pendekatan hukumnya, kan pemerintah punya staf ahli kan, punya staf ahli di bidang hukum, punya staf ahli di bidang kebijakan, tentu bisa memformulasikan antara aspirasi honorer, kemudian keputusan rapat dengar pendapat, kemudian juga pembahasan di panja menjadi sebuah formulasi kebijakan yang lebih bijak, yang lebih adil. Jangan langsung apa-apa langsung undang-undang ASN. Ini kalau udah ditemburkan ke undang-undang ASN nggak perlu dibahas lama-lama gitu. Itu bukan kami tidak sepakat dengan keberadaan undang-undang ASN. Kami di FPI sangat mensupport keberadaan undang-undang ASN. Tapi khusus penyelesaian kedua, mohon kiranya pemerintah jangan melakukan pendekatan undang-undang ASN karena di sini banyak sekali faktor X yang mempengaruhi. Itu yang ketiga. Kemudian kita juga di FAI menyerap aspirasi kawan-kawan di daerah. Ada kawan-kawan yang bertugas di daerah otonomi baru pemekaran. Nah, kita juga minta ini supaya pemerintah juga jangan mentang-mentang ada penyelesaian kedua ini kemudian mengambil dari jalur umum. Ini seharusnya kan mempertimbangkan kebutuhan daerah, apalagi daerah otonomi baru ini kan honorernya sudah ada. Mereka sudah melaksanakan tugasnya, kemudian melakukan pelayanan-pelayanan publik. Dibanding kalau pemerintah mengambil tes CPNS umum misalnya, saya rasa lebih kesiapan kerja dan lain sebagainya teman-teman yang bertugas di daerah otonomi baru tadi, tenaga honorer lebih siap. Kenapa tidak itu saja yang direkrut pemerintah, didata, kemudian diusulkan untuk menjadi CPNS? Nah, ini juga kami sampaikan karena berdasarkan usulan teman-teman di daerah. Kemudian yang keempat, kita juga minta supaya Komisi 2 menyampaikan kepada pemerintah supaya data tenaga honorer K2 ini supaya di-online-kan. Sampai hari ini nggak jelas, Pak. Saya sendiri hampir tiap hari itu ditanya kawan-kawan di daerah, apakah itu di Kalimantan, khususnya mereka yang di pelosok. Mereka nggak tahu apakah daerah mereka ini sudah menyampaikan data honorer dari daerah mereka. Nah, ini udah berapa kali kita minta, bahkan rekomendasi yang lalu juga udah kita minta pada pemerintah gitu, supaya ini di-online-kan, sehingga orang di desa, kemudian juga masyarakat juga tahu, hitung-hitung juga uji publik, jadi tahu nih, data mereka udah masuk belum dalam verifikasi dan validasi data. Karena kementerian pernah mengeluarkan surat edaran terkait masalah itu. Nah, kita ingin supaya data-data yang sudah di-verify, dilengkapi persyaratan yang sudah ditentukan oleh kementerian, supaya di-online-kan. Jadi kita tahu berapa ini sebenarnya jumlah K2 sebenarnya yang memenuhi syarat. Itu sangat penting.
Bahkan ada yang sangat gelisah, kawan-kawan di daerah, data saya sudah masuk belum Pak? Nah ini karena tidak adanya di online kan tadi, mereka nggak tahu data ini. Jadi kita minta supaya, mohon kiranya Komisi 2 memperjuangkan ini supaya data-data XK2 tadi, ini supaya di online kan, dibuka data itu, sehingga masyarakat tahu, kemudian kalau memang ada yang tidak memenuhi syarat kan bisa di cross check oleh teman-teman di daerah, sehingga tidak menimbulkan masalah baru di masa yang akan datang. Kita takutnya jangan-jangan nanti kalau nggak di online kan kayak gini, begitu pemerintah umpamanya mengeluarkan kebijakan, kemudian yang bodong lolos lagi, ini masalah baru lagi nih. Jadi kalau di online kan bisa terverifikasi lebih dini sebelum kebijakan itu dilaksanakan. Nah kami juga mohon supaya kiranya Komisi 2 memperjuangkan menyampaikan ke pemerintah, walaupun nanti secara rekomendasi juga akan kita sampaikan, tapi lebih afdol memang harus diwakili rakyat kita. Jadi kami mohon supaya Komisi 2 menyampaikan ini, dan kami yakin betul perjuangan kawan-kawan di Komisi 2 ini bukan main. Ya. Jadi kami yakin 1000%, jadi bukan 100%. Kami yakin all out dari Komisi 2 ini dalam perjuangan honorer. Makanya kami hadir lagi audiensi, berkeluh kesah untuk kami sampaikan apa yang menjadi permasalahan teman-teman. Kemudian selanjutnya, kita juga minta supaya pemerintah juga kembali di rekomendasi yang lalu juga sudah kita sampaikan, tapi akan kita pertajam kembali karena tindakan konkret dari kementerian ini belum terwujud. Jadi baru hanya statement-statement gitu, statement-statement dalam hal ini Pak Menteri, belum kita lihat dalam tindakan konkret bahwa mereka akan mengangkat tenaga honorer di daerah terpencil, terbelakang, dan NKRI. Saya pernah mendatangkan seorang kawan di Kalimantan, itu perbatasan NKRI. Itu saya hadirkan di Mempan, saya hadirkan ke BKN supaya untuk membuka mata hati mereka bahwa ada tenaga honorer di daerah perbatasan. Ini baru statement, kita belum melihat langkah-langkah konkret pemerintah ini apa tindakannya, apakah perlakuan khusus gitu. Dan ini nggak bisa selesai dengan hanya statement seorang menteri, perlu perwujudan konkret. Kalau perlu ada kebijakan khusus gitu. Jadi jangan hanya komentar ini. Komentar inilah yang membuat honorer galau di Indonesia. Hari ini A, besok B gitu kan. Ini yang bikin galau. Saya nggak tahu nih. Kenapa Pak Menteri ini galau gitu. Padahal DPR sudah mendukung, honorer sudah mendukung. Bahkan saya sendiri nulis surat audiensi ke Presiden gitu. Saking ingin mendukung Pak Menteri. Jadi kita ingin jangan statement-statement aja, diwujudkan dalam kebijakan yang nyata, konkret. Gitu. Kemudian skenario pelaksanaannya juga harus jelas, tahapannya jelas. Jangan ingin mengangkat honorer daerah terpencil tapi pelaksanaannya sampai hari ini saya belum lihat berapa data yang sudah diangkat kedua yang daerah terpencil ini, ya, yang tidak lulus khususnya. Kemudian dengan adanya putuskan MK ini juga saya lihat menjadi alibi juga nih Pak Menteri akhir-akhir ini di media massa atas nama undang-undang bahwa teman-teman yang 35 tahun tidak bisa diangkat. Ini betul, kami sepakat, kami paham itu atas nama undang-undang tidak terbantahkan bahwa mereka yang 35 tahun ini tidak bisa diangkat kalau menggunakan pendekatan ASN. Nah, kalau untuk umum kami sangat sepakat. 1000% kami dukung pemerintah melaksanakan undang-undang ASN itu arahnya memang bagus. Kami juga paham kemana arah yang mau dibawa ini aparatur negara kita ke depan. Mungkin jangka panjang 10 tahun, 15 tahun dan lain sebagainya. Tapi khusus terkait penyelesaian kedua ini, kita sekali lagi mohon jangan menggunakan undang-undang ASN. Kasihan yang 35 di atas 35 tahun. Ini banyak yang drop Pak dengan adanya masalah keputusan itu. Kemudian statement Pak Menteri yang 30.000 tadi banyak sekali. Saya kemarin melakukan kunjungan di Jogja. Tuh, saya datangi kawan-kawan. Saya support mereka. Bahwa saya yakini DPR masih memperjuangkan kawan-kawan sehingga semangat kerja itu tumbuh. Bahkan ada yang mau berhenti kerja, gitu. Mau berhenti kerja, jangan saya bilang. Jadi mohon kiranya supaya kita minta supaya pemerintah ini membuat sebuah formulasi kebijakan tidak mengacu ke undang-undang ASN, gitu loh, dalam menyelesaikan kedua ini.
Kemudian yang ketujuh, kami mohon kiranya Komisi 2 untuk disampaikan kepada pemerintah, kita mendesak pemerintah melakukan pemetaan terkait penyelesaian kedua. Kalau masalah ASN itu bukan domain kami. Kami ingin di dalam penyelesaian XK2 ini, pemerintah ini melakukan pemetaan di setiap daerah berapa sih kebutuhannya, misalnya di Sumatera Selatan gitu kan, berapa. Ini harus pemetaannya jelas. Kemudian skenario penyelesaian K2 ini seperti apa, langkah-langkahnya, tahapannya apa gitu kan. Jangan kami datang lagi ke DPR. Kadang-kadang kami kasihan juga teman-teman di DPR ini gitu. Dan bahkan yang membuat kami geram itu ketika hasil keputusan politik di DPR dianggap sepi aja nih, gitu kan? Itu yang membuat saya geram gitu, ya. Makanya tanggal 15-16 ini ada kemungkinan demo besar-besaran dalam rangka mensupport itu. Kita tidak ingin lembaga negara ini, ya. Saya bertegas, bahkan di statement saya di media massa, kita tidak ingin lembaga negara yang dipilih oleh rakyat ini dianggap sepi oleh pemerintah, ya. Dan kami sangat sepakat ada seorang anggota DPR, kalau perlu boikot kami dukung, ya, kami dukung. Kalau perlu kami datangkan massa ini untuk mensupport Komisi 2. Kita tidak mau keputusan politik ini dianggap sepi oleh pemerintah. Ini lembaga negara, gitu. Kami milih wakil rakyat ini, makanya kami datang sini, gitu. Oleh karena itu, kami akan mensupport keputusan DPR. Kami tidak ingin keputusan antara rapat dengan pendapat yang sudah disepakati maupun juga pembahasan dalam panja ini tidak diformulasikan dalam sebuah kebijakan. Ini kan harusnya di-match-kan, gitu loh. Aspirasi honorer, kemudian keputusan rapat dengan pendapat, kemudian panja di-match-kan menjadi sebuah kebijakan. Gitu. Jadi tidak ada alasan pemerintah tidak bisa bikin payung hukumnya takut nunggu undang-undang ASN. Untuk apa? Staf ahli dilempar ganti kalau nggak bisa itu. Berarti nggak kompeten. Ya. Kalau DPR saya nggak ragukan staf ahli di DPR. Gitu. Memang tempatnya gudang bikin undang-undang, menggodok undang-undang. Jadi kalau kementerian bilang kita kesulitan memformulasikan dari aspek yuridisnya ini. Jadi apa fungsi itu staf ahli hukum di sana, ya? Nah, kalau Pak Menteri nggak bisa, kalau saya menterinya besok saya ganti itu staf ahli hukum. Banyak kok putra bangsa kita ini yang mempunyai skill untuk itu, ya. Kemudian kebijakan, mereka punya staf ahli kebijakan, nggak bisa kerja, katanya kan kerja, gitu. Nggak bisa kerja, coret, ganti yang ahli, ini banyak ini. Apa nggak mau saya bikinkan konsepnya gitu loh, kalau saya tawarkan kan lucu, gitu loh. Ya, kan kita bikinkan draftnya itu kan malu nanti mereka. Untuk apa staf ahli sana? Jadi kalau nggak bisa kerja ganti, kalau kata saya gitu. Mau disampaikan gitu kan? Mau disampaikan kepada Pak Menteri kalau alasan pembuatan draft itu kesulitan dari aspek pendekatan hukumnya, saya mohon supaya kami di EPAI mohon kiranya Pak Menteri men-online-kan. Kan ini kan penerimaan terbuka nih, Menpan dan RB ini, ya kan? Ya udah cari yang kira-kira ahli hukum itu untuk diposisikan supaya kalau ada hal-hal begini tidak terbentur dari alasan itu tadi. Jadi kita minta supaya pemerintah tegas, ya, tidak ada alasan itu nggak bisa, orang semuanya bisa undang-undang dasar aja di amandemen. Ini putra bangsa ini, lagi hanya sekelas itu. Jadi kita nggak masuk di akal kita itu. Dan itu wilayah pemerintah, bukan domain honorer. Kita tidak mau masuk di wilayah itu. Jadi kami di EPAI minta supaya pemerintah tegas segera memformulasikan hasil rapat dengan pendapat dan hasil panja dirumuskan menjadi sebuah kebijakan. Ya paling tidak mengacu kepada masa kerja, usia, kemudian mungkin secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan negara. Itu toh pembahasan waktu beberapa kali RDP dan lain-lain sebagainya. Nah kita mensupport itu. Kemudian kami juga mohon kiranya supaya diperjuangkan dari Forum Lawyer Indonesia ini, mohon kiranya teman-teman yang tergabung dalam organisasi ini juga supaya kalau bisa menjadi katakanlah diperhatikan lah. Kasihan mereka ini, ada yang dari Kalimantan itu, waduh, jutaan Pak itu selama bertahun-tahun mereka ini berjuang. Tiba-tiba berjuang orang lain menikmati. Jangan-jangan bodong lagi yang menikmati. Ini parahnya nih. Nah, mohon kiranya data-data forum ini supaya diperhatikan juga pemerintah, gitu loh. Jangan seperti kawan-kawan udah capek mewakili orang banyak, tahu-tahunya seleksi nggak masuk. Ya,
Sementara yang dulu dengan basicnya ada mafia di belakang, oknum pejabat di daerah belakang masuk. Nah ini yang akan membuat DKD dibakar. Biasanya begitu Pak. Saya pengalaman teman-teman, ini saya kendalikan waktu pengumuman tanggal berapa itu kedua. Berapa daerah yang saya selamatkan mau dibakar DKD. Saya kendalikan stop, saya bilang. Gitu. Saya takutnya kalau ini diulang lagi pemerintah, udah saya pastikan berapa BKD hancur ini. Kalau nggak percaya kita tes. Tuh, bahkan saya ngomong, awas hati-hati daerah merah, Aceh, Bima, Papua itu daerah merah semua, Poso. Ini mau kita itu ada gitu loh, pemetaan pemerintah ini daerah khusus, Aceh misalnya, Papua. Ini mah harusnya kan ada perlakuan khusus. Jangan sampai yang kita khawatirkan, kami hanya di forum berpikir sampai ke sana. Kenapa saya berpikir? Waktu pengumuman tes kedua tempo hari, itu banyak DKD yang hancur, DPR diacak-acak. Yang dalam pengendalian saya, alhamdulillah tidak ada yang terjadi karena langsung saya stop. Lebak itu. Saya ini tegas saya katakan, ini nggak main-main nih. Tapi kalau pemerintah mau tes lagi silakan dalam penyelesaian ini. Kalau nggak ada skenario dan langkah-langkah yang bagus, saya khawatir berapa BKD hancur ini kalau pengangkatan ini nggak hati-hati pemerintah ini. Kalau nggak percaya kita buktikan aja nanti. Gitu. Ya itu, dan kita supaya pemerintah jangan main-main masalah undang-undang ini bahaya. Kemudian yang terakhir nanti kawan-kawan dilengkapi ya. Terakhir kami sangat mendukung. Ini saya ulangi lagi, kami sangat mendukung gagasan petisi yang digagas teman-teman di DPR ini di FHI, sangat mendukung. Bahkan kita sudah menggalang tanda tangan untuk itu. Jadi kalau memang sekiranya memang pemerintah tidak ada upaya dan langkah-langkah konkret menyelesaikan ini, tidak sepakat membackup DPR. Jadi kita sepakat apapun resikonya, ini atas nama lembaga, kita nggak mau lembaga ini dilecehkan. Jadi hasil kesepakatan di DPR ini kita tidak mau pemerintah melecehkan. Lembaga negara ini bukan lembaga abal-abal gitu. Rapat juga kan pakai duit kami ini, bayar pajak dan lain sebagainya. Jadi jangan dianggap atas nama undang-undang nggak ada solusi dalam menyelesaikan kedua. Itu silakan nanti pemerintah. Jadi kami sangat mendukung gagasan petisi. Kalau memang ini jadi dilaksanakan teman-teman DPR, kami ada di belakang itu. Bahkan kami sudah menginstruksikan. Saya sudah mulai terima tanda tangan dari beberapa provinsi, kabupaten. Kemudian akan kita bukan, akan kita serahkan ke Komisi 2 sebagai bentuk dukungan moral bahwa kami ada dalam keputusan ini. Dan kami mensupport itu dan mendukung itu. Karena kami sudah percaya di Komisi 2 ini. Saya rasa barangkali itu untuk sementara yang bisa kami sampaikan. Silakan nanti teman-teman dari daerah lain kalau barangkali ada yang belum tercover yang saya sampaikan sebelum teman-teman nanti dari Satpol PP juga diberi kesempatan. Tolong nanti singkat, padat ya. Saya Erik, namun sebelumnya saya minta maaf ini kalau ada sesuatu kata yang tidak berkenan dalam penyampaian saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya Erik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang silakan. Lama opini. Iya Pak. Ada Trisakti, ada Nawasita, ada revolusi mental, kerja gitu. Jadi sudah banyak nih semboyan. Tambah lagi komentar menteri ya, lebih banyak lagi itu komentar menteri Pan RB ini. Tapi memang saya belum melihat kita semua di Komisi 2 ada satu penyelesaian yang terpadu. Kita sudah minta dari Komisi 2 itu ada penyamaan data saja Menpan RB dengan BKN. Sampai hari ini kita belum dapat. Ini kan kita mau melakukan perbaikan mulai dari data kan. Itu saja belum. Apalagi tuntutan-tuntutan Bapak itu yang kita sudah sampaikan semua. Dan sekali lagi saya mohon, meskipun kita sudah catat, kita rekam 10 poin tadi ya, dari Pak Haji dan kawan-kawan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau ada tertulis langsung kan. Ini kita bukan mengarang jadi kita ini kan. Memang betul ada ini aspirasinya tertulis. Ya, meskipun yang dulu sudah Bapak sampaikan tertulis, tapi kan Bapak sudah melihat ada perkembangan dan Bapak mengomentari kembali, ada pendapat baru terhadap perkembangan yang ada. Ya, sehingga memang pernyataan tadi itu amat sangat penting untuk dibuat tertulis. Tapi
kita sudah punya dokumennya. Tapi kita akan senang kalau nanti ada susulan. Besok akan kami serahkan, Pak. Ya. Baik, apa masih ada yang mau ditambahkan dari rekan-rekan? Ya, ikat padat tadi kata Pak Hamdi ya. Ya. Sudah menjadi pemimpin revolusi mental beliau. Sebelumnya, assalamualaikum.